Jadi yang jelas apapun sejarah Kabupaten Gunung Kidul itu menjadi sebuah histori dan untuk menjadi spirit kita ke depan dan orang yang akan nanti kabupatennya akan maju dengan baik itu kabupatennya tidak akan melupakan sejarah. Dan tentu sebagai seorang pemimpin perempuan, Yuk di pojok kami bertanya kehebatan perempuan Gunung Kidul itu apa di dalam sejarah. Ternyata dulu perempuan-perempuan Gunung Kidul adalah orang-orang yang hebat, seorang cendekiawan yang luar biasa yang di zaman peradabannya sebelum ada sebuah kerajaan ini digunakan untuk menggembleng. wow. Untuk menggembleng. Dan kemudian mereka setelah digembleng kemudian mereka turun ke wilayah yang Apakah itu kemudian sebenarnya menjadi sebuah wangsit atau nilai ketika ada sebuah sejarah yang mengatakan bahwa kalau ingin melahirkan raja-raja tanah Jawa ya di Gunung Kidul misalnya. karena banyaknya ini. Nah, inilah yang kita sulit berbicara tentang legenda sehingga saya malah berpikir itu kita bisa membedah apa namanya gagatnya dulu. Kita mengundang ahli yang memang kita tidak punya kemampuan untuk Tapi ibu yakin kalau perempuan di Gunung Kidul ini dulu memang memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah-sejarah yang ternyata tidak ditulis secara gamblang sebagai subjek. Iya, saya meyakini. Kami contohkan tokoh perempuan yang saya idolakan, misalnya Ratu Lembayung atau Roronika Huruf. Cerita dong Bu. Ini bukan sebagai objek saja, tapi beliau adalah seorang. Ini legenda di mana? Ini putrinya Ki Ageng Giring. Oke. Beliau adalah ibunya dari Pangeran Purboyo. Ini yang juga kemudian, sebentar maaf ya saya potong. Ini yang kemarin juga sempat saya tanyakan ke Pak CB Supriyanto sebagai salah satu Dewan Kebudayaan di Gunung Kidul. Terkait kok peran Ki Ageng Giring sendiri dalam sejarah Gunung Kidul tidak tertulis, tapi menurut keterangan beliau memang itu tetap dilampirkan sebagai penguat bahwa itu adalah perjalanan. Kalaupun ada yang terputus memang harus diperbaiki, iya. Nah ini mungkin bahasa yang baru juga ini ketika ada Nyi Niken Lembayung, Roro Niken Lembayung, Purwosari dan itulah itu bisa menarik. Itu menginspirasi bahwa perempuan tidak hanya kuat, tidak hanya dijadikan objek, tapi perempuan itu juga mau berkorban untuk bangsa dan negaranya, untuk anaknya, untuk keberlangsungan sebuah kepemimpinan atau sebuah keturunan. Sehingga sikap politik Ratu Lembayung yang mau mengorbankan dirinya dengan menusukkan pusaka suaminya atau ayahnya Pangeran Purboyo untuk sebuah. Sepertinya legenda ini harus kita obrolin lebih panjang. Ini menarik sekali. Saya suka cerita-cerita yang punya nilai seperti itu yang akhirnya bisa mudah sekali kita dapatkan sebenarnya. Tapi memang yang selalu dibicarakan ketika menjelang hari ulang tahun Gunung itu adalah sejarahnya. Sejarah yang dari Dewo Katong, terus sampai Bupati Poncotejo, terus kemudian Wonopawiro dan lain sebagainya seperti itu kan minim sekali di sana di perempuannya. Tapi ini menjadi menarik nanti. Ya, sehingga dengan beliau mengorbankan diri kemudian. Tetapi sebentar Bu, maaf ya, sebentar. Tetapi apa kemudian si penulisnya juga mesti laki-laki? Karena tentang Lembayung Purwosari tadi. Ya. Karena penulisnya pun sebagian besar laki-laki. Sehingga dia pasti laki-laki sentris gitu ya. Saya nggak tahu, tetapi apa itu kemudian yang membawa laki-laki ini kaumku harus lebih tinggi derajatnya. Saya nggak tahu, tetapi memang keterlibatan kepenulisan sejarah Gunung Kidul sendiri pun juga minim. Bahkan beberapa tim yang pernah dibuat untuk pelacakan sejarah Gunung Kidul juga sebagian besar laki-laki. Dan sudah meninggal, nggak bisa kita konfirmasi lagi. Ya. Seperti Pak Tuli itu. Lalu kemudian harapan Ibu? Ya, saya rasa sejarah memang harus diluruskan. Dan tentu ini pasti tersurat. Dan tidak hanya tersirat saja. Oke.
Nah, mungkin sebagai tugas dari Dewan Kebudayaan Kabupaten Gunung Kidul dengan adanya keleluasaan Dana Keistimewaan Yogyakarta ini bisa melakukan riset. Oke. Jadi apa saja sih yang menjadi kandungan atau isi dari sejarah Gunung Kidul itu, ada babat mana saja? Harus dilacak. Siapa yang bisa membaca babat itu? Saya rasa para pujangga-pujangga, sastrawan-sastrawan di masa kita, di masa lalu kita, ini pasti meninggalkan rekam jejak itu. Dan kemarin saya sebagai Ketua DPD sempat diskusi dengan seorang filolog yang menyampaikan bahwa memiliki babat Muanggerang, babat Semanu, babat Bapak ya maaf, Ibu sudah sedikit membacanya. Saya sudah berdiskusi panjang. Bagaimana keterlibatan perempuan di ini? Kebetulan waktu itu kami masih sangat global ya. Oke. Dan kami yang jelas membahas tentang wahyu. Dengan adanya pihak komandan dan kita mulai dari situ. Jahwani sekali, menarik. Belum sampai membedah sampai sejauh mana keterlibatan perempuan itu dalam era mungkin sebelum terbentuknya Kerajaan Mataram atau berdirinya Kabupaten Gunung Kidul. Belum sampai situ. Tapi kami sudah berjanji mungkin dalam minggu ini kami akan bertemu. Karena kami terhalang oleh COVID dan beliau memang sudah sepuh. Kalau misalnya nanti setelah dibedah masih saja ditemukan bahwa peran perempuan dalam cerita itu minim, apa yang kemudian harus kita lakukan bersama? Ya, karena itu adalah bagian dari sejarah. Kita memang tidak boleh melupakan. Ya. Dan itu adalah wajah kita yang lalu. Sesungguhnya untuk api obor penerang kita di masa yang akan datang. Api penerang di masa yang akan datang. Iya, itu adalah bagian dari kenapa kita mempelajari sebuah sejarah. Dan tentu sejarah yang baiklah yang akan kita teruskan untuk perjuangannya. Sepakat. Ya. Sehingga saya meyakini tidak jauh-jauh dari peran perempuan, pasti ada peran penting perempuan di dalam terbentuknya Kabupaten Gunung Kidul. Tentunya akan panjang sekali kalau kita ngobrol, kita butuh waktu lagi. Closing statement terkait dengan perempuan Gunung Kidul, sejarah dan peran pembangunannya. Monggo. Jadi yang jelas apapun sejarah Kabupaten Gunung Kidul ini menjadi sebuah histori dan untuk menjadi spirit kita ke depan, dan orang yang akan nanti kabupaten yang akan maju dengan baik itu kabupaten yang tidak akan melupakan sejarah. Dan tentu sebagai seorang pemimpin perempuan, saya tidak akan lelah untuk mengajak seluruh kaum perempuan untuk mau mandiri, maju, punya cita-cita dan bisa diandalkan, supaya cita-cita dari Ratu Tribuana Tunggadewi dan Raden Ajeng Kartini sebagai pejuang perempuan di masa lalu ini bisa kita aplikasikan dan implementasikan di era milenial. Beberapa teman yang suka menulis, baik itu melalui imajinasinya atau bahkan melalui, dan juga tentunya melalui data-data yang mereka miliki, mereka mencoba meliterasikan atau mengumpulkan. Ini saat ini tergabung pada sebuah buku karya teman-teman penulis, Argo Dumilah. Tentunya filosofi polisinya ada di dalamnya. Ini adalah narasi-narasi sederhana tentang Gunung Kidul. Karena banyak penulis, mereka juga mencintai Gunung Kidul tapi tidak bisa menjadi anggota dewan seperti Ibu. Mereka mencoba mengaktualisasikan pikiran-pikiran mereka dalam sebuah kumpulan yang kami beri label Siti Rengkoeng Tegalan. Ini murni semuanya tentang Gunung Kidul, dari, di, dan untuk Gunung Kidul. Ibu sampaikan salam kami, para penulis Argo Dumilah ini, untuk masyarakat Gunung Kidul, bahwa semuanya harus terlibat, dan kami, atas nama teman di pojok saja, Ibu, mempersembahkan Argo Dumilah ini untuk Gunung Kidul melalui Ibu. Terima kasih Mas Joko, amanat akan saya laksanakan sebaik-baiknya dan untuk dikawal supaya saya tidak ingkar janji dengan amanat ini. Terima kasih. Teman-teman di pojok, banyak yang bisa kita ambil, tetapi masih saja ada yang harus kita cari kembali. Ingin tahu lebih banyak?
yuk di pojok saja.